Cuy, kalian tahu nggak? Ternyata di balik drama transfer Alexander Isak ini, ada cerita persahabatan yang udah berjalan lebih dari 20 tahun. Iya, 2 dekade. Kalau ibarat manusia, itu udah bisa nikah, punya anak, dan anaknya udah masuk SD. Nah, drama ini dibuka sama The Telegraph, media Inggris yang suka ngulik gosip bola. Mereka bilang nego antara Liverpool dan Newcastle soal Isak sekarang lagi panas-panasnya. Masalahnya, di Newcastle posisi direktur sepak bola lagi kosong. Jadi yang turun langsung pegang kendali adalah pelatih Eddie Howe, dibantu kepala rekrutmen Newcastle Steve Nickson. Dari pihak Liverpool yang turun tangan adalah Michael Edwards sama Richard Hughes. Dan disinilah plot twistnya muncul. Ternyata Eddie Howe, Michael Edwards, dan Richard Hughes ini adalah sahabat lama. Bukan sekadar kenal, tapi sahabatan yang udah kayak saudara. Mereka udah kenal lebih dari 20 tahun, cuy. Cerita ini dimulai tahun 2002 di klub Portsmouth. Klub yang sekarang main di divisi Championship, tapi dulu pernah ngerasain main di Premier League. Tahun itu Richard Hughes gabung sebagai gelandang. Di tahun yang sama, Eddie Howe juga gabung ke Portsmouth sebagai pemain belakang. Sayangnya, Howe apes. Baru beberapa pertandingan udah kena cedera parah, absen lama. Lalu di tahun 2003, masuklah Michael Edwards. Dia datang bukan buat main, tapi jadi analis performa pemain. Kerjanya nontonin pertandingan, hitung statistik, dan kasih laporan ke pelatih. Dari situ, mereka bertiga jadi akrab. Nongkrong bareng, ketawa bareng. Bahkan kalau ada acara klub, mereka duduknya pasti sebelahan. Waktu berjalan, dan karier masing-masing mulai ke jalannya sendiri. Di tahun 2011, Michael Edwards pindah ke Liverpool buat kerja di manajemen. Kemudian di tahun 2012, Hughes ikut Eddie Howe ke Bournemouth. Meski udah jarang ketemu, persahabatan mereka tetap erat. Saking eratnya, ketika Edwards kembali lagi ke Liverpool, setelah sempat mundur, dia ngasih satu syarat ke pemilik klub FSG. Edwards bilang dia mau balik, tapi Richard Hughes harus diangkat jadi direktur sepak bola. Bayangin aja, segitu percayanya dia sama sahabatnya ini. Dan sekarang, kasus transfer Isak ini bikin mereka bertiga balik komunikasi intens. Bayangin, udah lama nggak ngobrol rutin. Sekarang tiap hari teleponan. Bedanya, dulu obrolannya soal mau nongkrong di mana. Sekarang topiknya masalah harga Isak yang belum deal-deal. Tapi meskipun mereka sahabatan lama, profesionalisme tetap nomor 1. Mereka harus tetap mikirin kepentingan klub masing-masing. Nggak bisa yang namanya karena temen nih. Ya udah deal murah aja. Harga temen, bos. Nggak bisa kayak gitu. Lu kira jual burung. Yang bikin lucu, di tengah panasnya persaingan Premier League yang biasanya bikin klub saling sikut, di sini kita malah nemuin cerita hangat tentang persahabatan panjang. Dari lapangan Portsmouth tahun 2002 sampai meja nego transfer ratusan juta di tahun 2025 yang kemungkinan memecahkan rekor transfer Premier League. Semoga aja drama Isak ini nggak bikin persahabatan mereka retak. Soalnya kalau sampai retak, waduh, nanti ketemunya nggak di meja nego lagi, tapi di grup WA sambil saling sindir-sindiran kayak grup WA ibu-ibu arisan. Dan ingat, di dunia sepak bola, transfer bisa gagal, harga bisa naik turun, tapi sahabat yang udah bareng selama 20 tahun, itu nggak ternilai harganya. Tapi gue sih berharapnya Isak tetap gabung Liverpool. Kalau kalian setuju, tekan tombol like, cuy. Oke, segitu aja video kita hari ini. Gue Calon Pundit mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!